奇书画，骑射蹴鞠，云文云武，学习无间。生活是一目两天，做中学，学中诀。沙子虽小，已杀一个世界；粒子虽小，希望却是无限。两岸发挥，双手抚慰，大爱闪过满人间。 Main bersama Ayah Xiaolice. Jawaban pertanyaan terakhir adalah 25. Benar. Bagus, sudah selesai. Akhirnya selesai juga belajarnya. Kita cukup cepat ya. Hanya 1 jam lebih. 4 orang belajar bersama menghemat banyak waktu. Mau main tidak? Di waktu luang sore hari. Boleh main? Mau main apa? Biar kupikirkan dulu. Mochie sepertinya tidak terlalu suka main. Tayan tidak seru diajak bergaul. Asi bisa main apa sama kita? Sepertinya kita jarang main bersama. Segala hal ada yang pertama kalinya. Ini bukan pertama kalinya. Kita sudah sering main bersama. Mau main petak umpet tidak? Tidak seru. Main bola? Tidak mau main kotor-kotoran. Kalian sebenarnya ingin main apa? Main sudoku saja. Itu lebih melelahkan daripada mengerjakan PR. PR kalian sepertinya sudah selesai. Sudah. Paman. Sekarang sedang tidak tahu mau main apa. Setiap menit dalam kehidupan hendaknya dilewati dengan melakukan sesuatu yang bermakna. Sekarang tidak seharusnya kalian hanya duduk saja. Benar. Paman terpikirkan permainan yang seru. Apa kalian mau main? Permainan apa, Paman? Permainan kehidupan. Sangat seru. Permainan kehidupan. Proses kehidupan adalah lahir, tua, sakit, dan mati. Dalam sekali. Permainan ini kelihatannya serius sekali. Apa seru? Tidak seserius itu. Kalian hanya makan, minum, dan tidur. Ini adalah permainan kehidupan kalian. Anak-anak, melihat kalian begitu susah payah belajar, maka kakek siapkan kue untuk kalian. Hehe, ini bisa menjadi hadiah untuk tantangan ini. Mana bisa begitu? Ini adalah pemberian kakek. Kakek setuju dengan ayah? Benar tidak, ayah? Iya. Apa tantangannya? Sebenarnya permainannya sangat mudah, mulai dari makan. Mau beri kami makanan? Bukan, permainan makanan bertujuan agar kita semua belajar menghargai makanan. Siapa yang tahu betapa sulitnya mendapatkan setiap butir nasi di dalam piring, maka tolong pisahkan buah berang di keranjang menjadi 2 bagian. Yang sebesar ini atau lebih besar dari ini ditaruh jadi 1. Yang lebih kecil dari ini harus dipisahkan jadi 1 juga. Buah berang yang ini jadi referensi kalian. Waktunya 30 menit, mulai. Menurutku, permainan ini tidak terlalu seru. Menurutku, ayahku hanya ingin kita membantunya memisahkan buah berang yang besar dan yang kecil. Ini sebenarnya bukan permainan. Dari awal saya sudah tahu, hanya saja saya ingin makan kue, jadi saya ikut main saja. Kalian jangan begitu. Ini seru juga. Lagi pula kita berempat kerjakan bersama akan sangat efektif. Pasti akan segera selesai. Kalian sudah selesai? Kalau sudah, kumpul di halaman. Ayo, ayo, ayo. Paman, sudah kami pisahkan. Bagus sekali. Dari ekspresi kalian, kelihatannya bahwa memisahkan buah berang adalah pekerjaan sulit. Ayah, ini jelas-jelas bukan permainan. Tentu saja iya. Kalian harus tahu, asal kalian mencintai pekerjaan kalian, pekerjaan dan permainan sama santainya. Sepertinya masuk akal. Kalian pasti tidak tahu kenapa harus dibedakan yang besar dan yang kecil. Ayo, setiap orang ambil yang besar dan yang kecil. Coba kalian makan yang kecil dulu.
lalu makan yang besar. Nanti beritahu paman apa yang tidak sama. Bagaimana? Bagaimana? Menurutku yang besar rasanya lebih manis dan rasanya lebih kuat. Menurutku, yang kecil lebih lembut dan rasanya lebih tawar. Enak juga. Meski sama-sama buah berang, sebenarnya ada perbedaannya. Ada yang suka besar, ada yang suka kecil. Harus dipisahkan dengan jelas dan berikan nilai yang sepantasnya. Ternyata hal yang terlihat mudah sebenarnya tidak mudah. Tapi ayah, mengapa ayah tidak pisahkan sendiri? Oh, baiklah, sudah boleh makan kue. Enak sekali. Xiaolice, di rumahmu ada minuman tidak? Saya haus sekali. Kakek bawakan minuman. Ini adalah jus buah plum yang kakek buat dengan seksama. Kebetulan bisa jadi hadiah permainan. Diambil lagi. Paman, kami haus sekali. Tenang saja, setelah main pasti kalian boleh minum. Kali ini harus permainan sungguhan. Benar. Yang sebelum ini jelas-jelas membantu ayah bekerja, bukan permainan. Baiklah, ayah pikirkan dulu. Oh iya, karena mau main permainan yang berhubungan dengan air, maka kita harus memahami pentingnya menghargai air. Dulu sebelum ada sumur di halaman itu, mengambil air sangatlah sulit. Ayah tidak akan menyuruh kami menimba air, kan? Tentu tidak. Kekuatan kalian belum cukup. Cukup ambil 1 gelas dan diisi penuh dengan air sungai dan berikan pada paman saat kembali. Memangnya seru? Bolehkah saya tidak ikut? Saya takut kena matahari. Ayah, lihatlah. Permainanmu sama sekali tidak seru. Semuanya tidak mau main. Seru sekali. Kalau dicoba pasti akan tahu. Kalau misi kalian selesai, bisa minum jus plum. Baiklah. Ayo. Apa permainan yang paman ciptakan tidak seru? Mudah. Ayo jalan. Kenapa? Airnya tumpah. Kalian tunggu dulu, saya ambil lagi. Tumpah lagi. Tumpah lagi. Haha, bawa pulang segelas air tidak semudah itu kan? Ayah, kenapa ayah di sini? Ayah ingin menjamin keselamatan kalian. Selain itu, ayah mau lihat bagaimana kalian membawa airnya. Paman tahu pasti airnya akan tumpah. Ambil air juga ada caranya. Tolong ajari kami. Baiklah, paman ajukan soal. Kalau benar, akan paman ajari. Soal apa? Matematika. Saya tidak mau soal matematika. Ini bukan sedang sekolah. Harus dikerjakan dulu baru akan ayah beritahu bagaimana cara membawa air ke rumah, baru kalian bisa minum jus plum. Tunggu, kita tidak usah kerjakan soal matematika. Saya bawa gelas 1 lagi. Isi kedua gelas dengan air sampai rumah, ganti air yang tumpah dengan air gelas kedua. Kamu bawa gelas yang 1 lagi? Saya suka melakukan tindakan pencegahan. Yeay, kita tidak usah kerjakan soal matematika lagi. Ayo kita ambil air. Kalian... apakah permainan bersama ayah sangat tidak seru? Sedikit. Paman, selain cara tayen, masih ada cara apa lagi supaya airnya tidak tumpah? Saya sudah berpikir lama, tapi masih tidak tahu. Tidak tahu kan? Ayah, apa sebenarnya? Jawabannya adalah taruh air di dalam mulut. Sampai rumah, masukkan ke gelas. Bagaimana? Cerdik bukan? Jorok sekali. Paman, air sungai belum direbus. Kalau diminum bisa sakit. Baiklah, cara tayen lebih bagus.
Ayahku masih ingin main terus, tapi kami sudah tidak ingin bermain dengannya lagi. Tapi yang ingin kutanyakan pada Guru Fang adalah tentang kehidupan. Wah, pertanyaan Xiao Lice dalam sekali. Ketika Mo Chie berkata hidup adalah lahir, tua, sakit, dan mati, saya juga merasa sangat dalam. Tapi ayahku bilang hidup kami hanya makan, minum, dan tidur. Saya jadi merasa senang juga sedih. Kenapa bisa senang juga sedih? Yang membuat saya senang adalah ternyata kehidupan tidak seserius itu. Yang menyedihkan adalah kalau hanya makan dan minum saja rasanya tidak bermakna. Sebenarnya kata ayahmu itu tidak salah. Hah? Lahir, tua, sakit, dan mati adalah tahap penting dalam kehidupan. Masa-masa yang perlu direnungkan. Tapi jangan lupa, hidup manusia juga merupakan jalinan dari setiap masa dan kejadian. Kehidupan setiap harilah yang merupakan inti kehidupan. Meski biasa saja, tapi harus dinikmati dan dihargai. Waktu ayah bermain dengan kami, meski rasanya waktu sangat lambat, tapi kalau dipikir-pikir rasanya seru juga. Masa berkumpul bersama keluarga dan menciptakan kenangan merupakan hal yang terindah dan terpenting dalam hidup. Kalau begitu, saat ayah mengajak bermain, saya akan main dengannya dengan penuh kesabaran. Benar.